Perkenalkan, nama saya Denia Nugraje dengan NIM D1B1 2011, Prodi S1 Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Mega Rezeki Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan sedikit tentang pengertian farmasi, sejarah farmasi, dan pendidikan farmasi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari Bapak Safarudin MSc APT selaku dosen pengampu pada mata kuliah kali ini. Tidak adil sepertinya ketika kita ingin membahas sejarah farmasi, akan tetapi hanya sebagian dari kita mengerti apa itu farmasi. Kata farmasi berasal dari kata farmakon yang merupakan bahasa Yunani yang berarti racun atau obat. Mengapa dikatakan racun atau obat? Karena ketika seseorang memberikan dosis yang pas atau sesuai anjuran, maka akan menjadi obat bagi si pasien. Akan tetapi sebaliknya, ketika kelebihan dosis atau overdosis, maka akan menjadikannya racun yang dapat membahayakan atau membunuh seorang pasien tersebut. Farmasi itu sendiri dapat disimpulkan sebagai profesi yang menyangkut seni dan ilmu penyediaan bahan obat dari bahan alam atau sintetik yang sesuai untuk disalurkan dan digunakan pengobatan untuk pencegahan penyakit itu sendiri. Kedua, saya akan membahas sejarah farmasi secara singkat. Ilmu kefarmasian belum dikenal oleh dunia pada zaman Hippocrates atau yang kita kenal sebagai Bapak Ilmu Kedokteran pada tahun 460 sebelum Masehi sampai dengan 370 sebelum Masehi. Pada peradaban itu, seorang dokter memiliki banyak tugas, tidak hanya mendiagnosa atau mendiagnosis seorang pasien saja, akan tetapi juga meracik atau mempersiapkan ramuan yang dijadikannya obat, seperti halnya seorang apoteker. Seiring dengan berkembangnya zaman dan juga pengetahuan kesehatan, problematika yang ada dalam pengadaan obat menjadi semakin rumit, baik karena formulanya maupun cara pembuatan obat tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan seseorang yang dapat mendalami keahlian dalam pembuatan dan pengeracikan obat. Sehingga pada tahun 1240 sebelum Masehi, Raja Jerman Frederick menyadarinya dan memberikan surat perintah untuk memisahkan secara resmi antara dokter dan farmasi. Surat perintah tersebut sekarang dikenal dengan Decret Tusilicus. Dari sinilah sejarah farmasi berasal, sehingga para ahli mengambil kesimpulan bahwa akar ilmu kedokteran dan akar ilmu kefarmasian ialah bangsa Indonesia sebenarnya telah mengenal penggunaan obat tradisional, yaitu jamu dan pengobatan secara tradisional atau dukun. Pada zaman itu, sebenarnya dukun telah menjalankan dua profesi sekaligus, yaitu profesi kedokteran atau mendiagnosa penyakit dan profesi kefarmasian atau meramu dan meracik obat kepada orang yang membutuhkan. Pada zaman Yunani juga dikenal pula Asklepios atau Aesculapius pada 7 sebelum Masehi dan Putri Hygieia. Lambang tongkat Aesculapius yang dililit ular saat itu menjadi sebagai lambang penyembuh atau kedokteran, dan cawan atau mangkok Hygieia yang dililit ular dijadikan sebagai lambang peracik atau kefarmasian. Namun demikian, tonggak sejarah yang paling penting bagi sejarah ialah pada tahun 1240 di Sisilia, Eropa, ketika dikeluarkannya surat perintah Raja Edik yang secara legal mengatur pemisahan antara farmasi dan pengobatan. Surat perintah tersebut kemudian dinamakan Magna Carta. Dalam bidang farmasi, itu diwajibkan seorang farmasis melalui pengucapan sumpah untuk menghasilkan obat yang dapat diandalkan sesuai keterampilan dan seni meracik dalam kualitas yang sesuai dan seragam. Magna Carta sendiri ini dikembangkan sampai saat ini
dalam bentuk Kode Etik Apoteker Indonesia dan Sumpah Apoteker. Adapun pembahasan terakhir yang akan saya bahas ialah pendidikan farmasi. Dilihat dari pendidikannya, terdapat 3, yaitu D3 Kefarmasian, S1 Farmasi, dan Apoteker. Dan dilihat dari pekerjaan farmasi ialah pekerjaan meracik obat di apotek dan asisten apoteker di bawah pengawasan apoteker. Apoteker yang ada di Indonesia dulunya ada 3 dan mungkin sampai saat ini digunakan. Yang pertama adalah apoteker biasa, yang kedua apoteker darurat, dan yang ketiga adalah apoteker dokter. Mungkin itulah pembahasan atau pemaparan materi tentang sejarah farmasi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.